atau di luar kota bisa menikmati wedang dayak berbahan bawang dayak yang saya kombinasi yang berbentuk teh dan disusul kopi, kemudian yang serbuk. Saya juga mendatangi dinas-dinas setempat untuk memperkenalkan wedang dayak. Terus bisa berusaha dan insya Allah itu kita akan menemukan jalannya. Jadi sahabat wedang dayak pasti penasaran bagaimana sih cara proses pembuatan wedang dayak itu. Simak video berikut ini. Sebelum menonton jangan lupa like, subscribe, dan komen, karena subscribe itu tinggal pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Adania, owner dari Bunga Wedang Dayak. Alhamdulillah hari ini saya bisa sharing tentang usaha saya wedang dayak. Awalnya kenapa saya memilih produk ini? Karena dari jamu botolan. Jadi saya terinspirasi bagaimana agar sahabat di luar pulau atau di luar kota bisa menikmati wedang dayak. Jadi saya buat kemasan yang kering pakai tea bag seperti ini. Dalam kemasan ini sudah ada seperti kantong celupnya, lengkap dengan pemanis madu hutan alami. Wedang dayak. Wedang dayak adalah produk berbahan bawang dayak yang saya kombinasi dengan rempah pilihan seperti jahe merah, ketumbar, dan pemanisnya adalah madu hutan alami. Kenapa bawang dayak? Karena saya lihat Kalimantan sangat kaya dengan bawang dayaknya. Ya, hanya saja tidak semua orang kenal apa itu bawang dayak dan manfaatnya itu sendiri tidak semua orang tahu. Walaupun ada yang tahu, tidak semua orang juga suka karena rasanya itu lamu, agak sedikit pahit. Beda ya seperti bawang biasanya itu, Bu? Iya, beda dengan bawang merah yang untuk biasa kita masak, itu beda. Jadi bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa menerima si bawang dayak? Saya dapat ide gitu, saya berinovasi. Bawang dayak ini saya combine dengan rempah-rempah tadi agar menambah manfaatnya dan menghilangkan rasa lamunya itu tadi. Gitu ya? Iya. Dan alhamdulillah sangat pas dengan kondisi saat ini. Bawang dayak ini mengandung flavonoid yang ternyata bisa menghilangkan, bisa mencegah virus flu. Wedang dayak ini sudah saya kirim ke berbagai daerah. Biasa saya kirim ke Jakarta, reseller sudah ada yang di Jakarta. Sudah ada ya? Sudah ada reseller di Jakarta. Untuk wilayah sini seperti di Kalsel, Samarinda, gitu. Untuk wilayahnya masih cakupan Kalimantan saja. Untuk keluar Kalimantan baru di Jakarta resellernya. Baru di Jakarta, iya. Seperti itu. Wedang dayak, kami sudah memproduksi ada 4 varian. Yang awalnya hanya dari botolan seperti ini. Awalnya botolan? Awalnya botolan. Kemudian lahirlah yang berbentuk teh. Dan disusul kopi, kemudian yang serbuk. Dalam sehari kami biasa memproduksi 100 botol jamu. Sehari? Sehari 100 botol jamu. Untuk yang pouch sekitar 30. Kemudian bisa dalam seminggu itu bisa sampai 300 pouch. Dalam seminggu? Iya, dalam seminggu. Pouch itu seperti, oh itu ya, kemasan ya. Jadi kalau yang kopi ini, kopi sepinggan kami kombinasi dengan sama, ada bawang dayaknya juga, jahe merah, kemudian ada pasak buminya, dan di sini ada
gula palm sugar terpisah. Untuk yang serbuk juga sama. Ini ada bawang dayak, jahe merah, kemudian ada kayu manis, dan saya tambahkan pasak bumi juga. Dalam usaha wedang dayak ini, salah satu kendala awal saya adalah bahan baku. Walaupun di Kalimantan ini banyak sekali bawang dayak, tapi untuk khususnya wilayah Balikpapan, tidak semua orang mau kembali berladang bawang dayak karena pernah terjadi mereka panen raya, tidak ada yang mau membeli, tidak banyak yang membeli, akhirnya busuk dan terbuang. Mungkin karena warga sini dan sekitarnya itu tadi kurang mengetahui bagaimana sih, apa sih khasiatnya bawang dayak itu. Akhirnya saya mengambil bawang dayak dari luar daerah, dan alhamdulillah sekarang saya dibantu oleh sahabat, oleh keluarga, oleh orang tua menanam sendiri, jadi punya kebun sendiri. Punya kebun sendiri, Bu, ya? Ya. Sekali panen itu bisa 4 bulan sekali panen. 4 bulan sekali. Ya. Bisa sampai 40 kilo, dikirim ke sini saya olah lagi. Kalau tidak ada dari sana, saya ambil dari sini. Ada petani juga, kita kerjasama di kilo 2. Kalau sana tidak ada, baru saya ke Samarinda. Saya minta kiriman dari awal. Saya memulai usaha wedang dayak ini awal tahun 2020, sekitar Januari Februari. Karena saya mulai usaha baru sebentar itu sudah hadir, datanglah itu pandemi gitu kan ya. Tapi saya tidak putus asa, saya terus berusaha. Alhamdulillah sempat ikut beberapa kali event, 2 kali event. Kemudian saya juga mendatangi dinas-dinas setempat untuk memperkenalkan wedang dayak. Alhamdulillah di awal tahun itu, beberapa bulan kemudian saya mendapat binaan dari Dinas Perdagangan Balikpapan dan Provinsi. Sahabat semua, memulai usaha itu memang tidak mudah ya. Pengalaman saya pribadi pun, setelah memulai usaha langsung pandemi, tapi tidak membuat saya patah semangat. Alhamdulillah dibantu oleh dinas setempat, karena saya tidak asal membuat produk. Saya datangi beberapa dinas seperti Dinas Perdagangan, kemudian Dinas Kesehatan untuk legalitas. Dari mereka lah saya mendapat binaan hingga sampai mendapat bantuan dari PLN Peduli berupa open, kemudian berupa parutan, kemasan, hingga legalitas halal dari MUI. Awalnya saya produksi dengan manual ya, Bu? Manual. Jahe yang 5 kilo itu saya kerjakan bisa dalam sehari, kemudian dijemur mengandalkan matahari. Pernah busuk karena cuaca tidak menentu, akhirnya terbuang percuma. Terima kasih luar biasa untuk dinas setempat dan dinas Kaltim, PLUT, kemudian PLN Peduli. Berkat bantuan alat yang tadinya saya produksinya itu sedikit, sekarang bisa sekalian banyak. Ovennya bisa menampung hingga 20 kilo bahkan. Bisa pakai parutan, kemudian di oven, jadi tidak khawatir debu ya. Bawang dayak kemudian jahe itu tidak khawatir terkena debu, tidak khawatir bakteri karena oven higienis. Terima kasih sekali lagi sahabat semuanya. Apapun kendala kita itu pasti ada, tapi bagaimana caranya? Kita harus bisa berusaha, dan insya Allah itu kita akan menemukan jalannya, dan insya Allah akan dipermudah. Jadi sahabat wedang dayak pasti penasaran bagaimana sih cara proses pembuatan wedang dayak itu? Simak video berikut ini. Proses pembuatan wedang dayak. Pertama, potong tipis bawang dayak. Dan letakkan pada loyang.
Kemudian, masukkan ke dalam oven dan panggang hingga kering. Setelah semua bahan kering, proses berikutnya adalah pengemasan ke dalam kantong celup. Masukkan 2 gram bawang dayak yang telah dikeringkan. Kemudian tambahkan ketumbar, lalu tambahkan jahe. Kemudian timbang dan berikan label. Proses berikutnya adalah mengemasnya ke dalam pouch. Masukkan 6 kantong celup wedang dayak, dan tambahkan madu. Setelah itu, tutup menggunakan sealer. Dan bungus wedang dayak siap untuk dipasarkan. Nah, untuk menyajikan wedang dayak ini sangat simple. Kalian bisa bawa ini kemana aja. Bisa jadi infused water, jadi tinggal pakai tumbler, kasih masuk tea bagnya, kalian bisa menikmati di mana saja. Untuk penyajian wedang dayak cukup simpel, kita tambahkan air panas, kemudian kita celupkan wedang dayak tea-nya, lalu sampai warnanya berubah agak kemerahan ya sahabat ya. Jadi wedang dayak ini karena berbahan dasar bawang dayak, usahakan tidak menggunakan gula karena untuk memaksimalkan atau tidak mengurangi manfaat dari bawang dayak itu sendiri. Di sini saya menggunakan madu hutan alami. Selain untuk memaksimalkan atau menambah khasiat dari rempahan wedang dayak, saya memilih madu alami ini agar lebih aman dikonsumsi. Jadi khawatirnya mungkin campur bahan lain. Jadi saya pastikan pemanis wedang dayak ini menggunakan madu hutan alami. Ya, jadi lalu nikmati saat hangat, atau sahabat bisa menambahkan es batu agar lebih segar. Jika mungkin sahabat dalam perjalanan membawa tumbler seperti ini, tinggal dimasukkan wedang dayak tea-nya ke dalam, jadi bisa digunakan sebagai infused water ya sahabat ya. Sangat simpel sekali. Sekiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedang dayak, wedangnya Borneo.